Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada pagi hari ini kita mau buka hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, Bapa kita yang baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik bagi kita. Yes. Kita mau buka hati kita sungguh-sungguh. Kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Amin. Hanya Dia Haleluya. yang layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Dengan segenap hati kita mau agungkan Dia. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
Tuhan. Ku rasakan Kami yakin kuasa yang Engkau hadir di tak sini. terbatas. Ku Kuasamu tidak yakin pernah terbatas. Kau nyata di Kami yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Amin, Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami ada di tempat ini. Semuanya karena anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Semuanya karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Dari awal sampai akhir ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan ambil alih Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulai ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak di tempat ini yang Haleluya. merasakan sukacita daripada Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Lambaikan tangan lebih tinggi lagi, katakan haleluya. 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 Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Amin. Kita mau sama-sama bersukacita karena kebaikan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Siapa Dia? Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Yesusku, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Siap menari bagi Tuhan. One, two, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Terima kasih Tuhan. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, Yes, hanya Kau Tuhan dan perkasa. yang ajaib di hidup kita. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Yes, kuasa-Mu sungguh ajaib bagi kami Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Bisa lebih keras lagi suaranya jemaat Tuhan. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Dan memerintah memerintah selamanya. hanya Kau Tuhan. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib bagi kami. Hanya nama-Mu yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dan berkuasa Tuhan. Karya-Mu yang luar biasa bagi Tuhan. Karya-Mu Tuhan untuk kami. Oh, Agung dan perkasa, megah dan berjaya. siapakah Yesus Tuhan, Amin. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Ya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersuka cita, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Yes. Tuhan tidak memandang status sosial apapun. Karena Yeah. kita satu keluarga dalam Tuhan. Dan ketika kita satu di dalam Tuhan, Tuhan berfirman akan memerintahkan berkat-berkat Amin. tercurah. Mari kita angkat pujian ini. Sambil nanti petugas kolektan mempersiapkan diri untuk persembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan lebih lagi hati kita. Kita mau siapkan jiwa kita. Kita mau siapkan tubuh, telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya, Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa
bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Setiap keluhan kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau terlebih tahu Tuhan. tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan. yang Dalam Tuhan, tiada yang mustahil. Haleluya Yesus. Amin. kuatkanku, dasarku berharap. Siap kami berserah Tuhan. Ini aku berserah Karena rancangan-Mu yang terbaik untuk kami Yesus. rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang Mustahil Amin. bagimu. Tiada yang mustahil Tuhan bagimu Tuhan. Setiap rancangan-Mu, setiap rencana-Mu Tuhan, itu yang terbaik Tuhan bagi kami. Dasarku Karena Engkau harapan kami Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan dengan sungguh, ini yang menjadi kepercayaan kami Tuhan. Amin. Yes. Dasarku berharap, ini aku berserah Ada setiap rencana rancangan-Mu Tuhan. Amin. bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup.
setiap panggilanmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, Aku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang tak pernah habis untuk kami Tuhan. Amin. Terima kasih cinta-Mu yang terlebih-lebih lagi Tuhan. Amin. Jesus. Saya percaya Tuhan apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami jalani saat ini Tuhan. Saya percaya ini semua rencana yang Amin. terbaik untuk kami Yes, Tuhan. Terima amin, kasih Yesus, Jesus. terima kasih. Kami bawa setiap pujian, setiap Haleluya. penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Satu Tuhan, terlebih hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jesus. Terima Amin. kasih Yesus, terima Haleluya. kasih. Sungguh baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lewat firman-Mu, saya percaya Tuhan ini menguatkan kami Amin. untuk kami bisa lebih lagi Tuhan, kuat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima Amin. kasih Bapa, berkati hamba-Mu, sucikan, kuduskan, Amin. supaya apa yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan, ini menjadi berkat untuk kami. Hikmat-Mu Tuhan, turun atas hamba-Mu. Berkati kami yang mendengarkan, siapkan kami Tuhan, telinga kami, hati kami Tuhan terlebih Tuhan, untuk menerima firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang haus, semua yang ingin mendengarkan sabdanya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini boleh ada di tempat ini. Sebenarnya tahun yang lalu rencana saya bulan Juni akan melayani di tempat ini, tetapi tiba-tiba itu corona ya, akhirnya tertunda dan hari ini saya boleh melayani Tuhan. Ini anugerahnya, pertolongannya. Kami punya gereja namanya GBDI Taman Getsemane, itu tempat berdoa. Jadi saya itu hidup karena doa. Sampai hari ini saya juga boleh hidup karena doa. Nanti tanggal 1 Desember, itulah kehidupan saya yang kedua setelah mengalami kematian tanggal 30 November dalam pekerjaan Tuhan di Banten dulu. Sampai hari ini tugu tempat saya dianiaya itu ada. Tapi orangnya masih hidup. Gembalanya masih hidup, itu karena doa seorang istri. Saya didoakan, dia bilang masa saya baru nikah kok udah janda Tuhan katanya. Tapi dengan doa cucuran air mata itu, saya boleh hidup kembali. Itu nanti saja ya.
Satu hal Tuhan Yesus, kenapa kita itu berdoa? Begitu kuasanya luar biasa. Karena ini almarhum istri saya, keluarganya masih Konghucu semua waktu itu. Dia bilang, kalau ada pendeta bersaksi, dia bilang, aku gak percaya. Tapi begitu dia melihat kuasa Allah yang menyertai kami dalam pelayanan, kemanapun dia pergi, dia bersaksi. Koko, Cici harus percaya Tuhan. Ada satu hal yang dia selalu sampaikan kepada Koko dan Cicinya yang sekarang semua sudah ikut Tuhan. Dan satu ayat dalam Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya ulangi lagi perkataan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin Bapak Ibu, Saudara sekalian hari-hari ini mengalami beban berat. Yesus katakan, mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Yakobus berkata dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dia berkata, doa orang benar. Saya ulangi ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat, saya ulangi, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, mungkin ada masalah, ada persoalan, kalau saudara yakin doamu itu sangat besar kuasanya. Saya rasakan itu. Anak-anak saya, cucu saya merasakan itu semua. Karena Tuhan mengatakan bahwa dia ada di segala tempat. Rasul Paulus katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Allah diam di dalam kita. Dia mengerti semua bahasa. Dia mengerti sekalipun kita tidak tahu mengucapkan kata-kata. Tapi dia mengerti bahasa air mata. Kita akan melihat satu kisah dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Di sana ada seorang ibu bernama Hana. Dia sering disakiti. Bahkan dia sering mengalami kesusahan. Karena apa? Kita baca dalam 1 Samuel pasal 1 Samuel 1 ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberi kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Satu hal yang dialami oleh ibu bernama Hana ini, Tuhan menutup kandungannya. Dalam Wahyu dikatakan kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Kita baca tadi, Tuhan menutup kandungannya, titik. Berarti tidak ada kehamilan. Dia punya masalah, dia pengen punya anak. Dia punya masalah, Tuhan menutup kandungannya, bukan dokter loh. Sekarang banyak dokter yang tutup kandungan. Karena kebanyakan anak. Ini Tuhan yang menutup, dia nggak punya anak. Tapi dalam keadaan dia terjepit, dia merasa sedih karena tidak punya anak. Akhirnya kita lihat dalam ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, saya ulangi, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya kepada Tuhan semesta alam.
Jikalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, engkau memperhatikan hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, lalu dia bilang lagi, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Dan seumur hidupnya pisau cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya. Kemudian ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena karena Hana berkata-kata apa? Dalam hatinya. Dia enggak teriak. Karena Hana berdoa, berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saya lihat seorang ibu. Di sini saya lihat banyak ibu-ibu. Dia berdoa tidak mengeluarkan kata-kata. Dia hanya berdoa dengan mengeluarkan air mata. Dan hanya bibirnya saja yang komat-kamit. Tapi hasilnya luar biasa. Dia berdoa, jikalau engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Dia jelas minta anak laki-laki. Kalau minta sama Tuhan jelas. Kalau Tuhan berikan pisau cukur gak akan menyentuh kepalanya. Lalu dia nazar lagi, kalau engkau berikan aku anak laki-laki, aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupmu. Lalu ketika Eli melihat perempuan itu, matanya air mata keluar, mulutnya kumat kamit. Elia menyangka dia mabok. Berapa lama lagi kamu di sini? Gitu. Om, aku enggak mabok. Eli itu kita anggap sekarang pendeta. Hana ini ibu-ibu kaum wanita. Dia berdoa di sana di pojokan di dekat piano. Atau di sana, Imam Elinya duduk di situ. Loh ini ibu ini kok komat kamit mulutnya orang mabuk apa? Eli nggak tahu dia sedang berdoa kepada Allah Bapanya. Karena dia ingat Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Dalam ayat 20. Maka setahun kemudian, apa di sana? Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Janji Tuhan luar biasa. Sudah mengandung. Tadinya dia mandul, tapi karena dia berdoa, Tuhan membuka kandungan. Lalu dia nazar, kalau aku nanti dapat anak, aku akan berikan kepada Tuhan, pisau cukur gak akan menyentuh kepalanya. Itulah Nabi Samuel. Setelah lahir, ayat 23 bagian terakhir, jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anak itu sampai di sapihnya. Berapa bulan kira-kira nyapi anak? Setahun? Berapa bulan ibu-ibu? Tahun ya, disapi dulu anaknya sampai lepas sapi diserahkan. Kemudian jadi tinggallah perempuan itu menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor bla 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 bla. Kemudian diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu anak itu masih kecil betul.
Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Kata perempuan itu, mohon bicara Om. Demi Tuhan hidupku, akulah perempuan yang dulu berdiri di situ minta anak ini. Sekarang ini anakku serahkan kepada Tuhan. Janjinya, nazarnya ditepati. Bayangin, udah dapat anak, biasanya kalau udah dapat anak mau diserahin, enak aja. Apa Eli tahu dia bernazar? Gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dia serahkan itu anak kepada Tuhan. Ini yang kita lihat, seorang ibu. Dia komitmen dengan ucapannya. Setelah diserahkan, apa yang jadi? Ayat ke-20 pasal 2. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kita lihat. Dia janji sama Tuhan, dia serahkan anak itu, dikasih 1 dapatnya berapa? Tuhan ganti 5. 3 laki, 2 anak perempuan lagi. Tuhan gak pernah ngutang sama kita. Dia serahkan 1, Tuhan ganti 5 anaknya. Dan Samuel makin besar. Intinya kita lihat, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia mendengarkan sekalipun perempuan itu tidak mengeluarkan kata-kata. Jangan seperti orang kalau berdoa lagi keren sekali. Oh Tuhan Yesus, Engkau ada di sorga, kami di bumi. Aku orang berdosa Tuhan, ampunilah aku. Tapi kalau di rumah sendirian berdoa, boro-boro ngomong gitu. Di depan orang keren doanya. Tuhan tidak melihat, tidak mendengar ucapan kita yang hebat. Saya mau kasih tahu ada seorang nenek di tempat kami. Saya itu gembala di Gunung Sindur dan di Bekasi. Ada 2 gereja. Gunung Sindur itu dekat dengan Tangerang. Jadi jemaat di sana banyak Hitachi. Hitam tapi Cina. Alias dibilang Cinping atau Cina pinggiran. Karena kulitnya hitam tapi namanya masih 3 huruf. Kiong Tan atau Lim Swee Leong atau Lim yang lain itu. Makanya saya di sana dikasih marga Li. Istri saya Tan. Saya marganya Li. Karena saya marga dari Tapanuli, Silitonga. Jadi marga saya Li. Siapa namanya? Li Tong A. Jemaat kami di sana banyak orang benteng itu. Ada seorang nenek namanya Mak Cian Yung. Dia bilang, Om, Tuhan Yesus mau sembuhin Mak enggak? Namanya orang tua di sana panggilannya Mak. Emang kenapa Mak? Enggak, Mak kan punya sakit. Sakit apa? Ih, malu cerita katanya. Kata dokter sih penyakit mahal. Penyakit apa Mak? Malu cerita sama Om. Enggak, ngomong aja. Ini kanker payudara. Saya bilang, Mak, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Emang dia bisa sembuhin ini? Bisa. Orang mandul aja dia kasih melahirkan. Orang buta dia bisa buat melihat. Orang mati dia bangkitkan. Orang lumpuh berjalan. Apalagi penyakit itu. Saya bilang sama Mak. Betul Om. Betul Mak, swear. Yang benar. Iya. Terus gimana ngomongnya sama Tuhan Yesus? Kan kagak kelihatan Om. Ngomong aja Mak. Bapak kita itu, Tuhan kita itu roh adanya.
Jadi kalau mak percaya ngomong aja sama dia. Begitu ya? Gitu. Ngomongnya bagaimana? Gimana aja mak ngomong sama om begini, ngomong sama Tuhan begitu. Iya dah, terus gimana? Mak ngomong aja sekarang sama Tuhan. Dia berdoa. Sini om ya, katanya. Dia ngomong, Tuhan Yesus, gua tahu lu baik, kata si om. Nih tetek gua lagi sakit, tolong sembuhin ya, makasih. Polos kan? Ini kesaksian seorang nenek umur 91 tahun. Tuhan Yesus, gua tahu lu baik, kata si om. Nih tetek gua lagi sakit, tolong sembuhin ya, makasih. Pulang dia ke rumah. Sore sekitar jam 5 karena rumahnya di belakang gereja, dia bilang, ada apa mak? Kenapa mak? Kagak sakit lagi. Haleluya. Doanya tulus, polos. Dia sembuh. Dari situ akhirnya dia bersaksi ke belakang, ke tetangga. Dia bilang itu, lu kalau mau sembuh, kalau mau selamat datang sama Yesus. Bersaksilah nenek tua ini. Dan akhirnya ada orang yang sakit, ada orang segala macam itu dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semua dipulihkan oleh dia. Akhirnya itulah singkatnya gereja kami namanya jadi Taman Getsemani, tempat berdoa. Tempatnya orang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Dan si nenek ini selalu berkata-kata kemana? Emang karena Yesus itu gimana? Dia bilang, Yesus itu yang dikaitan. Yesus itu kekal selama-lamanya. Amin. Akhirnya banyaklah jemaat yang datang. Orang sana kalau hari Minggu ketemu saya, manggil saya itu boksu. Boksu. Amin lah. Yesus itu. Amin. Ayo. Puji Tuhan. Jadi semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Yesus. Yang mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu. Dia berjanji aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi banyak hal-hal yang kita lihat, doanya Hana ingin punya anak, doa Mak Cianyo itu ingin sembuh, Tuhan kabulkan. Hana berdoa dengan tulus, dia jujur dan kemudian dia minta anak laki-laki. Saya dulu pernah berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, ini pastori kelihatan sudah mulai kecil karena gereja diperbesar. Kalau bisa tolonglah saya dikasih rumah. Doa saya tolong dikasih rumah. Hari Minggu habis ibadah ada telepon dari Cibinong. Pak Prof, ya. Puji Tuhan Pak. Bapak terpilih salah seorang hamba Tuhan di Bogor ini untuk memiliki rumah baru. Saya bilang, puji Tuhan dapat rumah baru. Terus dia bilang, Bapak maunya berapa? Satu saja sudah cukup Pak. Nah, minimal 5 Pak. Rumah baru 5. Iya. Lalu dia bilang, Bapak tolong nanti bicara ke staf saya. Lalu saya ngobrol sama stafnya. Itu Pak Nathan tadi bilang ada rumah baru 5, maksudnya itu apa? Rumah baru itu maksudnya peti mati Pak. Rumah baru betul kan? Rumah baru peti mati. Saya dikasih rumah baru tapi saya salah doanya. Rumah baru untuk saya tempati dengan istri, anak-anakku, cucuku. Aturannya mintanya kan begitu. Jadi minta rumah baru, dikasih rumah baru. Benar saya dikasih rumah baru. 5 digaji. Lalu saya bilang sama jemaat hari Minggu, kemarin Minggu dapat rumah baru 5. Siapa yang mau nempati pertama? Bercanda sama jemaat. Jemaatnya bilang, oh boleh juga om saya katanya.
hari Minggu. Malam jam 8, dia meninggal yang ngomong itu. Hati-hati dengan Tuhan. Hati-hati. Jadi ini kita sebagai anak Tuhan, tubuh kita ini bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam. Setelah itu ya saya minta lagi, Tuhan sudah dapat rumah baru, sekarang saya minta mobil baru. Hari Kamis saya ditelepon lagi sama Pak Adian Napitupulu, anggota DPR itu. Om, kata dia, kenapa? Om pengen mobil baru kan? Iya. Silakan datang ke Angkasa Pura, katanya. Di sana saya dapat mobil baru, ambulan. Ambulan. Betul, sampai sekarang itu ada ambulannya. Tadi rumah baru, sekarang harus ada mobilnya. Itulah ambulan. Baik Tuhan itu. Saya bilang, siapa yang mau ngejajal? Gak ada yang mau lagi, gak mau. Jadi Tuhan baik kalau kita berdoa harus jelas permintaannya. Amin. Minta anak laki-laki, minta anak perempuan. Minta mobil jelas. Minta rumah jelas. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan. No, di tempat kami banyak orang mulai ikut-ikutan. Jadi di sana ada dikenal itu namanya kuda rohani. Ini kuda rohani. Kalau kudanya dibilang, haleluya, jalan. Haleluya, kata gitu kan. Bukan itu maksudnya. Haleluya katanya, dia berhenti. Puji Tuhan katanya, jalan ini kudanya. Jadi kemana-mana dia pamer di kuda rohani. Ada orang sana pengen memiliki kuda itu. Dia bilang, kok boleh nggak saya beli? Berapa aja saya beli. Supaya orang tahu saya jadi orang Kristen. Padahal belum Kristen. Dibujuk-bujuk. Nggak bisa. Kalau mau minjam boleh. Tapi beli nggak boleh. Terus gimana caranya? Kalau dibilang, haleluya, kudanya jalan. Haleluya, katanya gitu ya. Kudanya berhenti. Dibilang, puji Tuhan, kudanya jalan. Akhirnya datanglah si bapak ini. Ya boleh kok pinjam kata. Jadi yang ikut-ikutan. Dia naik kuda. Dia bilang, haleluya, katanya kudanya jalan. Kotak. Makin seneng dia, haleluya katanya. Kotak. Dia mulai lupa. Udah deket jurang. Kami kan di Gunung Sindur, udah deket jurang. Aduh, gimana caranya suruh berhenti? Haleluya. Akhirnya bilang itu, Tuhan gimana caranya ini? Tuhan tolong saya. Dia bilang haleluya, puji Tuhan. Oh gitu. Nah si kudanya ini kan dia lupa ngomongnya lagi si bapak ini. Dia bilang lagi, puji Tuhan katanya lagi. Kudanya makin kenceng jalannya gak berhenti lagi. Makin kenceng ini jalan. Aduh ini gimana cara berhentiin kuda? Haleluya katanya, kudanya juga udah mulai kuput karena udah kenceng gitu kan. Akhirnya dia ingat lagi, suruh berhenti, dia pasti bilang haleluya. Begitu udah dekat jurang dia bilang haleluya, katanya kudanya berhenti. Ngek katanya. Di depannya ada jurang. Begitu di depannya jurang dia bilang apa? Puji Tuhan. Lompat dah kudanya, mate. Ini orang yang ikut-ikutan. Jangan kita jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Minta kepada Tuhan jelas. Ketika saya dulu di Banten. Nah di sana itu kan janda-janda muda. Waktu itu tahun 78, saya masih muda. 81 sudah anak muda, orang banyak percaya. Supaya nama saya hancur, tiap sore dikirimlah perempuan-perempuan. Janda-janda muda, umur 13-14. Saya bilang, Tuhan lama-lama bisa saya korsleting. Tuhan tolong saya ingin seorang tulang rusuk. Saya ingin seorang istri untuk mendampingi saya di tempat ini. Lalu saya berdoa.
mau berangkat ke Jakarta. Saya bilang, Tuhan, nanti siapa yang di sebelah kiri saya, duduk di sebelah kiri saya, itulah tulang rusuk saya. Waktu itu saya masih punya jenggot panjang, rambut panjang, karena melayani orang-orang Baduy. Singkatnya dari stasiun kereta, naik keretanya penuh, gak ada yang duduk di samping saya. Tuhan, tulang rusukku kok belum ada. Sementara kereta penuh. Sementara kereta berjalan, ada seorang gadis. Pak, itu kosong katanya. Ya, silakan duduk. Duduklah dia di samping saya. Saya lihat, ini nona cantik juga. Tuhan, apakah dia ini tulang rusuk saya? Bicaralah Tuhan. Ceritanya kami mulai kenalan. Saya bilang, Neng, ini kelihatan bajunya kok yang dipakai seragam GPDI, Om Nyong. Kan gitu. Dia ngelihat saya atas bawah. Kok Bapak tahu? Gitu. Oh saya tahu, saya kan sering ibadah di sana kalau hari Sabtu. Dia ngelihat lagi. Ini Om Karel ya, kata gitu. Kamu tahu kan saya kan? Iya, saya Om Karel. Oh iya Om, benar Om, saya jemaatnya Om Sarwoncong katanya. Terus saya bilang sama dia, enggak salah, kamulah tulang rusuk saya. Dia bilang, tulang rusuk itu apa Om? Katanya. Dia kagak ngerti. Saya cerita Adam dan Hawa. Kamu tinggal di mana? Di Bogor. Di mana di Bogor? Di Tajur. Di mana? RT2, RK4. Zaman dulu RT, RK. Bapaknya siapa? Tan Gioksya. Kamu siapa namanya? Tan Swinyo. Saya ingat. Tan Swinyo, Tan Gioksya. Tan Swinyo, Tan Gioksya. Ceritanya selesailah. Kami sampai di Jakarta, misah dia ke Bogor. Hari Sabtu saya ke Bogor. Tuhan tolonglah tulang rusuk saya sudah duduk di samping. Tolong bicara Tuhan. Sampai di Bogor saya bilang ke pendeta kastanya. Kenapa bro katanya. Apakah di sini ada namanya jemaat Tan Gioksya? Ada. Bekas polisi. Katanya. Ada anaknya gadis. Oh ada 3. Tan Swinyo, Tan Jatwah, Tan Buatnyo. Yang mana? Tan Swinyo. Rumahnya di Tajur. Oh bukan, rumahnya enggak di Tajur, rumahnya di Lawang Seketeng. Boleh saya ketemu dia, nanti saya antar. Singkatnya diantarlah saya. Sampai udah ketemu sepada. Ya sebentar. Keluarlah Nona Tan Swinyo ini. Saya bilang, nih orangnya. Swi, kenapa kok kamu bohong sama hamba Tuhan? Kamu bilang rumahmu di Tajur. Nih hamba Tuhan katanya pengen ketemu sama kamu. Papi ada. Saya bilang, kalau sudah tulang rusuk apapun dibilang gak bisa lepas. Doa saya, siapa yang duduk di sebelah kiri saya, itulah tulang rusuk saya. Dan akhirnya dia ngomong, dia bohong, tapi tetap saja kemanapun pergi kalau memang itu dari Tuhan itu gak bisa hilang. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, malamnya datang lagi ke rumah, si kokonya bilang, wih katanya, dari mana lu dapat ini orang jelek begini? Si papinya bilang, hati-hati Aau, itu hamba Tuhan. Hati-hati, biji mata Tuhan. Memang dia mau ngapain? Katanya dia pengen sama siswi, katanya. Ya kan Van Kui, katanya. Saya dibilang Van Kui. Saya bilang kok, ngai bopan ku yo, ngai tenglang saya bilang. Geningan lu bisa ngomong Hokian? Saya lo, saya bilang. Lu punya marga apa? Li, saya bilang gitu. Namanya siapa? Tonga. Jadi namanya Li Tonga. Akhirnya si Koko bilang, ya saya lah katanya. Ceritanya, jadilah saya menikah dengan dia. Jadi intinya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, apa? Sangat besar kuasanya. Jadi yang kita perhatikan, saya berdoa minta ini, minta itu dikabulkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pagi ini pergumulannya apa? Kalau Hana dikabulkan oleh Tuhan, dia berdoa tidak mengeluarkan kata-kata. Tapi hatinya, air matanya Tuhan lihat. Air mata kita itu Tuhan lihat.
Itulah yang terjadi tanggal 30 November 1982. Ketika saya dianiaya oleh orang Batak. Gak cukup kesaksian. Intinya saya dianiaya. Dibawa ke rumah sakit. Luka bacokan 21 bacokan. 3 pisau masih nempel. Saya sudah terbaring. Dikatakan sudah. Innalillahi. Tapi istri berdoa. Dia bilang, Tuhan tolong aku belum mau janda. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Aku minta ampun. Dia hanya berdoa dengan tetesan air mata. Air matanya masuklah ke mulut saya. Dan itulah yang memberikan saya hidup sejati. Air mata seorang perempuan. Air mata itu berharga di mata kita. Sampai saat ini saya bisa hidup karena doa, tetesan air mata seorang ibu. Yang sekarang dia sudah ada di pangkuan Bapa di sorga. Dia meninggal tanggal 28 Agustus tahun 2014. Jadi maaf, saya hidup karena tetesan air mata. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, air mata ibu itu berharga. Suami-suami hargailah doa dari seorang istri. Doa Hana luar biasa, Tuhan kabulkan doanya. Pagi hari ini, kalau saudara inginkan sesuatu, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Kalau Hana Tuhan sudah kabulkan. Yang lain juga Tuhan sudah banyak kabulkan. Bartimius yang buta, Tuhan anak Daud kasihani aku. Begitu dekat dengan Tuhan, Tuhan tanya, kamu apa? Mataku ingin melihat. Tuhan Yesus katakan, jadilah seperti iman. Pagi hari ini dia ada di tempat ini. Dia ada di rumah Tuhan ini. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Mari, kata Tuhan, kita datang kepada dia. Tak terbatas kuasanya bagi kita. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu itu nyata. Kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ada di sini. Dia mau mengabulkan doa saudara. Haleluya. Kita nyanyikan itu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, mujizat itu nyata. Kalau Hana dikabulkan oleh Tuhan, yang lain dikabulkan oleh Tuhan, maka dia juga akan mengabulkan doa saudara.
Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ketika kita percaya, ketika saudara percaya, ketika saudara berdoa, mujizat itu ada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan apa pergumulan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah kami yang senantiasa menyediakan diri untuk mendengar setiap seruan kami. Engkau yang menjawab setiap permohonan kami. Sebab itulah kami bersyukur, berterima kasih, dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sebab itu Bapa, di saat ini jemaat-Mu ada banyak masalah, problem. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, berseru kepadamu dengan iman, dengan percaya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau Engkau tolong yang lain, Engkau juga akan menolong kami ketika kami datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami memohon kepadamu dengan iman, maka Engkau Allah yang memberikan jawaban atas permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu akan terus bekerja sehingga kami makin kuat di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah layani kami, pakai beliau dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani Engkau, boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa yang haus dan rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita, sungguh alangkah baiknya. Biarlah kita tetap bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami panggil untuk bertugas untuk persembahan yang kedua. Kami persilahkan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Haleluya.
kaki kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Tempat kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Pak Iwan untuk pengumuman. Haleluya. Puji Tuhan, kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati di dalam ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Karel atas pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama adalah ibadah akan dilanjutkan di sesi kedua nanti jam 8.30. Lalu sorenya di tempat ini juga ada ibadah kaum muda dimulai jam 6 sore. Dan di cabang Tugu juga nanti ada ibadah umum yang akan diadakan jam 4:15 ya. Lalu pada hari Selasa di tempat ini diadakan ibadah doa yang dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Kaum pria akan mengadakan ibadah pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 dimulai jam 6 sore. Silakan untuk kaum pria untuk bisa hadir di dalam ibadah yang akan dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah di cabang Tugu ada kegiatan juga. Setiap hari Jumat ada ibadah doa yang dimulai jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah untuk wanita dimulai jam 4:15. Dari si baptisan ada pengumuman, kita akan mengadakan baptisan air pada tanggal 30 November 2021 akan diadakan pukul 5 sore. Nah, Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis, silakan untuk mengambil dan mengisi formulir yang disediakan di sekretariat. Dan bagi peserta baptisan akan diadakan pembekalan baptis yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 dan 25 November dimulai jam 6 sore bertempat di gereja ini. Sekretariat gereja dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dan setiap hari Selasa serta Jumat ada hamba-hamba Tuhan yang piket jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Atas nama Ibu Gembala Senior, para hamba Tuhan, majelis dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada jemaat semua yang sudah mendukung baik di dalam doa maupun juga persembahan dan juga persepuluhan yang sudah diberikan selama ini. Untuk ibadah-ibadah yang masih kita lakukan, tetap menjaga protokol kesehatan dengan kuota yang juga masih terbatas, tetapi biarlah itu semua tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam beribadah. Nanti ketika pulang Bapak Ibu Saudara tidak bergerombol, silahkan 5 baris ke belakang untuk keluar terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan baris-baris berikutnya. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Haleluya. Pada akhir ibadah ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami berterima kasih untuk kehadiran anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati di dalam usaha dan pekerjaannya, di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya menjawab, karena Engkau mengerti bahasa kami masing-masing. Tuhan menolong dalam segala aktivitas, pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga yang ada di Tugu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong. Biar pekerjaan Tuhan semakin maju, banyak jiwa memuliakan Tuhan. Ibadah sebentar siang juga Tuhan menolong. Ibadah kedua, biar kemuliaan-Mu beserta kami semua. Ibadah berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Persembahan yang sudah diberikan, Engkau yang memberkati, membalas sesuai dengan janji-Mu. Kau juga memberkati semua para pelayan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pemimpin pujian, singernya, pemain musik, tamborinnya, kolektan, bahkan kami semua. Tuhan memberkati. Sebentar kami mau pulang, kalau Engkau sudah pimpin kami tiba di rumah-Mu dengan baik dan selamat, Tuhan pimpin juga kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara-saudara, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus, memberkati kehidupanmu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati seluruh aktivitasmu, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau semua. Pada pagi hari ini sampai Maranatha, kita semua bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah perdana pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.